Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Darmawan Maulana dengan nomor induk mahasiswa 23 garis miring 51407 garis miring TK garis miring 56540 dari Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3D heat equation pada PDE, itu partial differential equation, persamaan diferensial ya. Pertama-tama kita tuh terhadap heat equation ini apa sih yang bakal kita dapat di heat equation itu. Kalau kita lihat di heat equation, kita bisa mendapatkan banyak asumsi terhadap heat equation itu, terhadap PDE, yaitu beberapa konstanta yang bisa kita dapat terhadap heat equation ini. Ya misalkan satu gitu ya, asumsi ya, kita bakal pertama itu ada specific heat ya, specific heat, atau di sini aku taruh aja sigma ya, specific heat ya, sini sigma. Dia mempunyai satuan kali per gram derajat Celcius, dan dia mempunyai massa jenis yaitu rho, itu rho gram per sentimeter 3. Oke, dan konstan ya, dia tuh harus konstan. Kenapa harus konstan? Supaya dia tidak berubah massa jenisnya dan specific heatnya. Kalau misalkan dia berubah maka bakal terdapat banyak variabel. Oke. Terus dua ini kita mengasumsi bahwa sebuah objek yang kita bakal mencari persemaannya itu, persamaan panasnya itu tidak ada heat source atau tidak ada kalor yang terproduksi atau hilang di dalam objek tersebut, agar tidak banyak variabel-variabel yang kita dapat ya. Tidak ada kalor yang diproduksi atau hilang ya, atau hilang di dalam objek. Di dalam objek itu asumsi kedua. Dan asumsi ketiga yaitu kita menggunakan vektor di sini ya. Kita udah mulai memasuki vektor. Jadi misalkan sebuah objek tersebut dia mengenai panas, kalor yang terdapat di dalam objek tersebut, misalkan dia keluar ya, dia keluar masuk, itu bakal menciptakan sebuah perpindahan, dan perpindahan itu adalah kita bisa asumsikan sebagai vektor gitu. Di sini kita bisa mencoba menggunakan konstanta kecepatan aliran kalor ya, atau bisa dibilang V sebagai sama dengan konstanta gradien. Ini adalah perubahan temperatur ya, ini perubahan temperatur ya. Terus ini konstanta, kenapa harus min K? Supaya nanti dikalinya nanti jadi positif. Ini terdapat min K supaya nanti dia positif ya. Terus dia ini juga artinya sebagai laju aliran kalor yang proporsional terhadap gradien temperatur. Ini kan gradien temperatur. Terus keempat, ini terkait thermal conductivity ya. Kita memakai K sebagai konstantanya dengan satuan kalori per second ya, derajat Celcius, dan dia konstan.
Terus dari keempat asumsi ini kita bisa lanjutkan. Objek yang bakal kita pakai, kita bakal meneliti dengan asumsi ini adalah sebuah kentang. Ya, kenapa saya harus memilih kentang ya? Karena dia unik aja gitu dibahas. Misalnya sebuah kentang tersebut kita masukkan di dalam oven, dan oven itu kita coba memanaskan si kentang ya, tapi dengan secara cepat. Itu luarnya tuh biasanya panas, tapi dalamnya kalau kita belah tuh bakal dingin gitu. Soalnya di situ ada laju aliran perpindahan kalor gitu. Oke. Di sini kita coba gambar kentang ya. Di sini merupakan objeknya kentang. Kita objek kentangnya ini merupakan material homogen ya, tidak ada campuran-campuran material lainnya, sehingga menggampangkan variabel. Oke. Terus kentang tersebut mempunyai temperatur, dia mempunyai permukaan sebagai es, dia mempunyai vektor ya, bisa dia terkeluar suhu, ada kalor yang keluar ya sebagai N, dia kalornya banyak keluar. Jika kita meneliti ya, kita memotong sebuah kubus, sebuah permukaan ya, sebuah permukaan kita potong set, ini kita potong, itu kita bakal meneliti sebuah kalor yang bakal keluar dari kentang tersebut gitu. Jadi ketika dipotong set gitu, ada vektor yang keluar, yaitu ada F ya, volume ya, sorry aliran kalor ya, ini aliran kalornya keluar ya. Terus ada juga N gitu, dan juga ada N di sini ya, N sebagai kalor yang keluar juga. Dan misalkan aliran kalor ini keluar, dia bakal keluar bersamaan dengan si N, alhasil dia bakal double sini N, sehingga dari ini kita bisa mendapatkan F dikali N ya, di sini jadi double. Ini luas perubahan pada permukaan ya, gitu. Di sini kita bisa membuat sebuah ini ya, X, Y terhadap waktu. Oke. Ini merupakan titik P ya. Kita asumsi ini titik P yang tadi kita coba belah ya. Pada perubahan area tersebut X, Y dan perubahan T, terdapat laju aliran kalor yang keluar. Dan kalor yang keluar N dan laju aliran kalor itu bisa kita asumsikan sebagai heat flux ya, heat flux F dikali N. Ya, F dikali N. Terus dari elemen luasan tersebut, ya, dari satu titik ini kita bakal menggabungkan buat semua permukaannya ini, sehingga kita bisa mencari total heat flux ya, heat flux pada seluruh permukaan. Soalnya ini baru permukaan satu aja, ini kan permukaan satu, misalnya kita buat semua permukaan, berarti dapatnya integral permukaan 2 kali integral V radian kalor dikali sama kalor dan perubahan terhadap area gitu.
Dari ini kita bakal mendapatkan sebuah persamaan ini dulu. Oke, selanjutnya misal berapa kalor yang keluar itu net ya, net kalor yang keluar, misalnya net kalor yang keluar dan kalor yang di dalam benda akan sama dengan kalor mula-mula gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir nih ya, kalor yang keluar itu dia bakal sama akan sama dengan kalor mula-mula. Kalor yang keluar ini kalor yang keluar ya dan kalor yang di dalam, misalnya kita gabungkan menjadi satu, itu akan menjadi kalor mula-mula. Misalnya pada kentang ini gitu, dia tuh pada kalor awalnya, pada kalor awal itu misalnya kita bisa menjumlahkan dengan kalor yang udah keluar dan kalor yang terdapat di dalam, itu bakal menjadi kalor mula-mulanya si kentang gitu. Dan dalam ya, bisa analoginya ya. Terus yang kita lanjut, laju penurunan kalor itu dia akan sama dengan flux yang keluar. Terus flux yang terjadi pada permukaan terjadi pada volume dari kentang ini. Oke, mohon maaf tadi baterai saya habis ya. Oke, kita lanjut. Jadi dari persamaan tadi ya, kita bisa mendapatkan vektor heat flux ya, vektor heat flux itu Q sama dengan min K gradien dari suhu ya, kita gradien terus kita kasih tanda negatif. Jadi ini konduktivitas termal, ini gradien suhu yang dimana arah kemana suhu tuh dia meningkat paling cepat gitu, karena terdapat konservasi energi ya, nanti baru dibahas. Terus ini tanda negatif bahwa panas itu mengalari dari suhu yang tinggi ke suhu rendah gitu, kenapa adanya minus gitu ya. Oke, kita bahas terkait konservasi energi. Hukum konservasi energi ini kenapa sangat perlu ya, soalnya sangat penting. Konservasi energi ya, rumus dari konservasi energi ini yaitu hukum dari konservasi energi itu yaitu energi sama dengan rho konduktivitas termal, terus U perubahan volume ya. C itu heat capacity ya, heat capacity. Terus misalnya sebuah perubahan energi, kita bisa dapatkan perubahan energi per waktu itu sama dengan perubahan energi
volume atau heat flux ya. Heat flux sebenarnya kan gitu perubahan ya. Terus kita bisa sebuah rumus di pro aja ya. Pro ini partial ya. Berarti do dot integral di itu mendingan integral v ditambah integral i jadi ini tuh sebagai perubahan waktu, ini sebagai perubahan energi dalam volume, dan ini sebagai panas yang halo guys, sorry tadi baterainya habis jadi aku record lagi ya. Dari persamaan ini ya kita bisa ekspresikan semuanya dari bentuk ini menjadi bentuk volume, bukan permukaan. Dari hal yang bisa kita gunakan yaitu dengan cara menggunakan Gauss Divergence Theorem ya. Di sini kita bakal mengubah bentuk volume, mengubah bentuk permukaan menjadi volume ya, permukaan menjadi volume. Jadi pakai Gauss Theorem. Sini bakal kita coba dot V dikali N Q N ds V gradien V ya. Terus kita bisa substitusikan persamaan tadi. Ini adalah rumusnya nah, kita substitusi ya, substitusi persamaan yang atas ini ke persamaan ini, alhasil bakal mendapatkan integral V over dot T dv sama dengan min gradien nih ini dv ditambah integral V Q dv. Oke, kita udah substitusikan ya, kita mendapatkan persamaan tersebut. Belum selesai teman-teman, kita masih lanjut. Karena ini bukan sembarang volume, kita bakal mencoba untuk mengubahnya menjadi lebih simpel, yaitu menjadi bentuk lokalnya. Untuk biasa dou T sama dengan min tadi kali Q ya ditambah kalor gitu. Terus di persamaan ini kita bisa melakukan persamaan dari vektor heat flux ya.
bisa melakukan dengan persamaan vektor heat flux dengan Q sama dengan kita bakal mendapatkan rho U sama dengan gradien tambah Q. Kita membuat sebuah konstanta yang konstan karena K itu konstan ya. Kita bisa ubah menjadi do U do T sama dengan alfa do kuadrat U ya, U ditambah Q per do C. Tapi kita bisa membuatnya lebih simpel lagi menjadi do U do T sama dengan alfa gradien. Oke, sini kita udah mendapatkan persamaan dari 3D heat equation gitu. Terus kita bisa mendapatkan makna fisik dari tiap-tiap komponen ini ya. Jadi ini tuh perubahan suhu terhadap waktu, terus ini alfa sebagai kecepatan penyebaran ya, kecepatan penyebaran panas dalam material. Terus ini dua hal ini ya, gradiennya itu seberapa jauh sih suhu di titik itu. Oke, seberapa jauh suhu di titik itu. Jadi perubahan suhu terhadap waktu itu sama dengan kecepatan penyebaran panas dalam material dikali dengan seberapa jauh suhu di titik tersebut. Itulah 3D heat equation yang kita udah dapatkan, yang dimana dari sebuah asumsi objek kita bisa mendapatkan vektor kalor di situ. Terus kita mencoba untuk mencari sebuah heat flux dan konservasi energi ya. Kita menggunakan Gauss divergence untuk menjabarkan dari rumus sebelumnya dan mensimpelkan lagi menggunakan vektor heat flux. Alhasil kita bakal mendapatkan 3D heat equation. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.